Sosok panutan dan suri teladan bagi seluruh umat, beliau adalah Nabi kita tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan Nabi dan Rasul terakhir yang diutus Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi rahmat untuk seluruh alam. Sudah sepatutnya sebagai umat Islam, kita harus mengenal lebih dekat sosok uswatun hasanah bagi kita semua. Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merupakan seorang putra dari pasangan Abdullah dan Aminah. Dilahirkan pada hari Senin 12 Rabiul Awal di tahun Gajah. Sejak kecil, ia sudah menjadi yatim piatu, ditinggalkan oleh sang ayah dan ibunda. Perjalanan dakwah yang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tempuh selama 23 tahun yang menghasilkan banyak generasi tangguh dan cemerlang hingga generasi berikutnya sampai hari ini. Para pewaris Shallallahu Alaihi Wasallam masih tetap menjaga ajaran yang Rasulullah wariskan. Oleh karena itu, kita harus mengamalkan ajarannya agar kelak bisa mendapatkan syafaatnya pada hari akhir nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah sekalian berbahagia, malam ini kita kembali melanjutkan kajian kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin karya Hadratus Syekh Mbah Yai Hashim Asy'ari. Yang ini bercerita tentang semua yang berkaitan dengan baginda Rasulullah. Siapa yang gak kenal dengan Mus'ab bin Umair? Seorang lelaki tampan rupawan penduduk kota Makkah. Bila dia melewati tiap jalan lorong di kota Makkah, maka wanita-wanita penduduk Makkah berharap agar lelaki ini melamarnya. Saking tampan, hartawan, dia keturunan bangsawan. Mus'ab bin Umair. Tetapi akhirnya dia memilih untuk pergi meninggalkan kota Makkah karena diutus oleh Nabi untuk ke kota Yathrib, saat itu Madinah. Jemaah, taruhannya, hartanya hilang. Taruhannya, status dia sebagai bangsawan hilang. Bahkan ibunya melarang satu butir makanan masuk ke dalam mulutnya. Nggak rela. Tetapi sedikit pun tidak membuat Mus'ab bin Umair menghentikan keinginannya untuk membersamai baginda Rasulullah. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Wa azwajuhu ummahatuhum, dan bermula istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu mereka, yakni ibu-ibunya orang yang beriman. Maka itu setelah Nabi meninggal dunia, tidak boleh, haram hukumnya istri Nabi dinikahi oleh umatnya. Bagaimana ceritanya? Kata Al-Quran, wa azwajuhu ummahatuhum, istri-istri Nabi adalah ibu-ibu dari semua orang-orang yang beriman. Mana boleh seorang anak menikahi ibunya. Itu kemudian tidak ada yang menikahi daripada istri-istri baginda Rasulullah setelah beliau meninggal dunia. Wa qala alaihi salatu wassalamu, dan telah bersabda siapa alaihi salatu wassalam, yakni Nabi bersabda, inni tarikun fikum ma in akhadtum bihi lam tadillu. Inni sesungguhnya aku itu tarikun meninggalkan fikum pada kalian ma sesuatu in akhadtum jikalau kalian mengambilnya bihi dengan ma dengan sesuatu itu lam tadillu niscaya kalian tidak akan sesat. Ini lihat, niscaya kalian tidak tersesat. Jadi ini menjadi sebuah jaminan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking sayangnya, kayak orang tua bilang begini, gue udah tinggalin sama lu tuh kebon 1000 meter, itu kontrakan 100 pintu. Kenapa? Karena orang tua kagak pengen anaknya jadi susah, lu biar kagak capek nyari duit. Tetapi kan ada habisnya.
Banyak banget anak yang kemudian tidak mampu mempertahankan harta dari orang tuanya. Ada kemungkinan menjadi susah. Kita suka dengar cerita, tuh dia dulu anaknya orang kaya, hartanya warisannya banyak banget, habis sekarang. Artinya tidak ada jaminan. Kemudian dia terhindar dari kesusahan. Tetapi Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, aku tinggalkan pada kalian sesuatu yang jika kalian memegangnya, mengambilnya, niscaya kalian tidak akan pernah tersesat, niscaya kalian tidak akan pernah mendapatkan penderitaan. Mana ada pemimpin seperti baginda Rasulullah yang memikirkan agar setiap umatnya tidak tersentuh kesulitan. Tidak tersentuh petaka. Inni tarikun fikum ma in akhadtum bihi lam tadillu. Yang pertama, kitaballahi wa itrati ahla baiti. Yang pertama adalah kitabullah, Al-Quran tuh. Jamaah sekalian berbahagia, kita tahu betul bagaimana Al-Quran mempunyai kedudukan yang istimewa. Karena ini mukjizat terbesar baginda Rasulullah. Innal Qur'ana ghinan la faqra ba'dahu. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kekayaan, tidak akan pernah tersentuh kemiskinan setelah engkau bersama Al-Quran. Allahu Akbar. Jadi ini yang pertama, Nabi tinggalkan Al-Quran bersama kalian, maka kalian tidak akan tersesat, tidak tersesat. Dan Al-Quran itu adalah karunia, dia disebut sebagai kekayaan. Al-Quran bahkan menjadi syifa. Jemaah, bukankah ini menunjukkan tentang cintanya baginda Rasulullah kepada umatnya? Yang kedua, wa itrati ahla baiti, keturunanku. Jadi ini dia keturunan baginda Rasulullah SAW. Kalau sekarang kita lihat para habaib yang ada di negara kita, nah itu keturunan baginda Rasulullah. Jadi orang, saya waktu itu sampaikan juga dalam pengajian bahwa ente mau urat leher ente putus bilang bahwa nasab para habaib yang ada di Indonesia nggak sampai kepada baginda Rasulullah, kita nggak akan berubah keyakinan. Lagi ngapain kita ngelihat bocah baru kemarin kemudian mau ngajak-ngajak kita benci kepada keturunan baginda Rasulullah. Di Jakarta ada Habib Ali Kuitang, ada Habib Ali Bungur, guru kita Sayyidil Walid, ada Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf. Kemudian dibilang nasabnya terputus, gak nyambung kepada baginda Rasulullah. Terus orang yang ngomong itu yang kita baru kenal, ketemu aja kita kagak tahu, ibadahnya kita kagak tahu, yang mengikuti dia, yang belajar sama dia kita kagak tahu. Lalu kemudian kita ingin pertaruhkan cinta kita, terhapus seketika dengan keturunan baginda Rasulullah, cilaka dunia dan setelahnya. Maka bila masih ada para habaib, di dalam tubuh mereka mengalir darah baginda Rasulullah. Coba kita perhatikan dengan seksama. Kita lihat masih terlalu muda nih para habaib. Tapi kemudian kalau bikin majelis, begitu banyaknya orang yang berbondong-bondong datang, ribuan. Berbeda Pak, karena di dalam tubuh mereka ada darah baginda Rasulullah SAW. Dari mana kita tahu? Guru-guru kita yang mengajarkan. Guru-guru kita dari mana? Dari guru-gurunya lagi. Bagaimana mungkin kau mengingkari keturunan baginda Rasulullah SAW? Pada saat Nabi menyampaikan dalam hadis ini, aku tinggalkan pada kalian sesuatu yang jikalau kalian ambil, kalian pegang, maka kalian tidak akan tersesat. Kitab Allah wa itrati ahla baiti fanzuru kaifa takhlufuni. Nah ini dia. Seakan Nabi sudah menginformasikan ada orang-orang yang kemudian berusaha membangun kebencian kepada keturunannya.
Kata sabda Nabi SAW, maka perhatikanlah oleh kalian, fangzuru kaifa takhlufuni, bagaimana kalian setelah aku. Artinya perlakuan kalian kepada keturunanku, kepada Al-Quran. Kalian bakalan lihat, ada orang yang kemudian menjauhkan diri dari Al-Quran, ada mereka yang bahkan menyakiti, memfitnah keturunan baginda Rasulullah. Jemaah, ayat yang tadi kita baca tuh, innama yuridullahu liyudhiba ankumur risa 'alal baiti wa yutahhirukum tathira, itu dalam nasihat Mbah Maimun Zubair, beliau bilang ini ayat menjadi garansi buat keturunan baginda Rasulullah, nggak mungkin dia mati dalam keadaan kufur, karena ini ayatnya. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur risa 'alal baiti wa yutahhirukum tathira. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda siapa alaihi salatu wassalam, ma'rifatu ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bara'atum minan nar. Allahu akbar. Ma'rifatu ali Muhammadin, bermula mengenal keluarga Nabi Yuna Muhammad, itu bara'atun minan nar, sebuah kebebasan dari siksa api neraka. Ma'rifatu ali Muhammad di sini adalah mengenalnya dan kemudian berlaku baik. Kalau mengenalnya kemudian menyakiti, kau termasuk orang yang menyakiti baginda Rasulullah. Ini lihat kedudukan mereka. Nabi yang bersabda, dikutip hadis itu oleh Hadratus Syekh. Masa kita lagi mau percaya orang baru umur 40 tahun dibanding dengan Hadratus Syekh yang kitabnya dibaca di mana-mana dan kemudian banyak melahirkan ulama-ulama besar. Ma'rifatu ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bara'atum minan nar, mengenal keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni berlaku baik kepada mereka, itu adalah pembebasan dari siksa api neraka. Sallallahu alaihi Nabi.